Apakah ajaran agama menjadi sumber intoleransi? Apakah agama mengajarkan kebencian? Seharusnya tidak. Justru nilai-nilai agama yang mendorong kita bagaimana bersaudara, membangun perdamaian, dan membangun toleransi. Dari ajaran agama kita belajar bagaimana membangun hidup bersama yang harmonis dalam perbedaan. Tetapi saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Paus Fransiskus membuka mata kita bahwa kurangnya penghormatan terhadap nilai-nilai agama mengakibatkan intoleransi dan kebencian. Hal itu ditegaskan oleh Bapak Paus dalam pidatonya di hadapan para peserta konferensi semua agama di Vatikan yang berlangsung pada tanggal 29 sampai 30 November 2024. Para pemimpin agama dari berbagai negara, yakni dari agama Hindu, Kristen, Islam, Buddha, Sikh, dan Yahudi, bersama dengan para pertapa dari Siwagiri Math berpartisipasi pada hari pembukaan konferensi itu. Ini mencerminkan komitmen konferensi dan para pemimpin agama untuk membangun dan memelihara kerukunan beragama. Berita konferensi itu dapat kita baca dalam berita resmi vaticannews.va dengan judul Hope, Lack of Respect for Religious Values Leads to Intolerance. Paus, 2. Kurangnya rasa hormat terhadap nilai-nilai agama menyebabkan intoleransi. Marilah kita ikuti selengkapnya. Melawan diskriminasi berdasarkan perbedaan yang bagi banyak orang, kata Bapak Paus Fransiskus, telah menjadi pengalaman sehari-hari. Lalu Bapak Paus menekankan pentingnya berbagi kebenaran spiritual dan nilai-nilai agama antar umat yang berbeda iman. Kurangnya rasa hormat terhadap ajaran-ajaran luhur agama-agama adalah salah satu penyebab situasi sulit yang dihadapi dunia saat ini, kata Paus di hadapan para pemimpin dan perwakilan agama-agama di seluruh dunia yang berkumpul di Vatikan untuk menandai perayaan ulang tahun ke-100 konferensi semua agama yang diselenggarakan oleh Sri Narayana Dharma Sangham Trust. Organisasi Sri Narayana Dharma Sangham Trust diambil dari nama Sri Narayana Guru, seorang filsuf, pemimpin spiritual, dan reformator sosial Hindu di India. Ia memimpin gerakan reformasi melawan ketidakadilan dalam sistem kasta di Kerala, India, dalam rangka mempromosikan pencerahan spiritual dan kesetaraan sosial. Kita perlu menjunjung tinggi warisan Sri Narayana Guru, sebab Sri Narayana Guru, kata Paus Fransiskus, merupakan pembimbing spiritual dan pembaharu sosial Hindu yang mendedikasikan hidupnya untuk mempromosikan kesetaraan sosial dan agama. Dengan menentang sistem kasta, Sri Narayana Guru menyebarkan pesan bahwa semua umat manusia, terlepas dari etnis atau tradisi agama dan budaya mereka, adalah anggota dari satu keluarga manusia, kata Paus yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun di tingkat manapun atau dalam bentuk apapun. Agama-agama bersama untuk kemanusiaan yang lebih baik. Pesan agar semua agama mau bergandengan tangan demi kemanusiaan yang lebih baik bergema dalam konferensi semua agama yang diselenggarakan dengan dukungan dari Dewan Kepausan untuk dialog antar agama. Tema konferensi ini yakni agama-agama bersama untuk kemanusiaan yang lebih baik, digambarkan oleh Bapak Paus sebagai benar-benar relevan dan penting untuk
zaman kita. Dunia saat ini, kata Paus Fransiskus, memang ditandai dengan meningkatnya kasus intoleransi dan kebencian di tengah masyarakat dan bangsa-bangsa. Berbagai bentuk diskriminasi dan pengucilan, ketegangan dan kekerasan berdasarkan perbedaan etnis atau asal-usul sosial, ras, warna kulit, bahasa, dan agama, kata Bapak Paus, telah menjadi pengalaman sehari-hari bagi banyak orang dan masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin, tidak berdaya, dan tidak bersuara. Bapak Paus mengingatkan kembali dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama yang ditandatangani selama perjalanan apostolik ke Uni Emirat Arab pada bulan Februari 2019 dengan Imam Besar Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Tuhan telah menciptakan semua manusia setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan telah memanggil mereka untuk hidup bersama sebagai saudara dan saudari. Saling mengasihi dan menghormati satu sama lain merupakan kebenaran bersama di antara agama-agama. Paus Fransiskus menekankan kebenaran mendasar yang dimiliki oleh semua agama adalah ajaran bahwa sebagai anak-anak dari Tuhan yang satu, kita harus saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Menghormati keragaman dan perbedaan dalam semangat persaudaraan dan inklusif. Dan peduli terhadap satu sama lain, serta peduli terhadap bumi, rumah kita bersama. Paus menegaskan bahwa mengabaikan ajaran-ajaran tersebut menyebabkan kekacauan di dunia ini. Namun, Bapak Paus menambahkan, menemukan kembali nilai-nilai tersebut mungkin terjadi hanya jika kita semua berusaha untuk menghidupinya dan memupuk hubungan persaudaraan dan persahabatan dengan semua orang. Dengan tujuan utama untuk memperkuat persatuan dalam keragaman, memastikan hidup berdampingan secara harmonis di tengah perbedaan, dan menjadi pembawa damai, terlepas dari kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Bapak Paus Fransiskus menyatakan harapannya akan kerjasama di antara semua orang yang berkehendak baik untuk menumbuhkan budaya menghormati orang lain dan martabatnya, kasih sayang, rekonsiliasi, dan solidaritas persaudaraan. Pesan Bapak Paus ini bergema dalam deklarasi bersama di Masjid Istiqlal Jakarta pada bulan September 2024 ketika Bapak Paus melakukan visitasi apostoliknya ke Indonesia. Pesan ini berfungsi sebagai penangkal nilai-nilai individualisme, pengucilan, ketidakpedulian, dan kekerasan. Dengan mengambil dari sifat-sifat yang sama, Bapak Paus menyimpulkan bahwa perwakilan dari berbagai agama dapat berjalan dan bekerja sama untuk membangun kemanusiaan yang lebih baik, sambil tetap berakar kuat pada kepercayaan dan keyakinan agama mereka sendiri. Tuhan memberkati. Amin.